Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum. Sekarang saya di sini punya 6 resep olahan masakan ayam yang enak tentunya. Terus juga cara masaknya itu mudah sekali. Ini cocok banget dijadikan sebagai menu untuk buka puasa dan juga sahur, ataupun menu untuk makan sehari-hari ya teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja ya masak, kemudian siapkan dulu bahan-bahannya. Dan untuk masakan pertama ini adalah masakan andalan di keluarga kita ya. Ini saya mau bikin ayam goreng lengkuas. Nah ini saya pakai ayamnya yang udah dipotong-potong bumbunya ya. Ada kunyit, penyedap ayam, garam, ketumbar, biji yang dihaluskan. Pokoknya pakai bumbu secukupnya aja ya. Tambahkan juga sedikit gula pasir, bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah biasanya ini saya kalau misalkan bikin ayam goreng lengkuas ini ya, bikinnya tuh yang banyak. Terus juga nanti dibikin buat stok gitu teman-teman, disimpan ya di freezer, dibekukan. Jadi kalau misalkan kita mau masak bisa langsung dimasak gitu teman-teman, nggak perlu repot lagi harus bikin kayak gini. Nah ini setelah bumbu tercampur ya, ada serai, lengkuas, daun salam, terus juga air sudah ditambahkan. Airnya nggak usah banyak-banyak, pakai sedikit aja ya teman-teman, soalnya nanti juga ini dari ayamnya akan mengeluarkan air. Nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, semuanya bumbunya dengan ayamnya sampai tercampur rata. Nah setelah ini baru kita masak. Nah kalau misalkan sudah mendidih seperti ini ya, jangan lupa untuk dibalik ya, supaya semua sisinya, semua bagian ayamnya itu terbaluri sama bumbunya ya teman-teman. Nah jangan lupa juga untuk rasanya nanti bisa diicip-icip. Kalau teman-teman suka ayam goreng yang berasa manis, boleh tambahkan lagi gula pasirnya. Kalau misalkan gak terlalu suka manis, sukanya asin, gula pasirnya boleh dikurangi. Pokoknya disesuaikan aja ya rasanya. Nah jangan lupa juga dibalik-balik, tapi jangan terlalu banyak membolak-balik ya teman-teman, jangan terlalu sering, takutnya ayamnya hancur. Oke kita masak aja ya teman-teman sampai airnya menyusut, matang juga ayamnya. Nah ini sudah matang ya teman-teman, kurang lebih seperti ini jadinya. Nah ini sudah selesai, tinggal kita dinginkan dulu ya. Sebelum dimasukkan ke freezer, kita dinginkan dulu. Nah ini sudah selesai teman-teman, tinggal digoreng. Dan untuk bumbunya, nah jangan lupa ini nggak usah dibuang ya. Ini bisa digoreng ya, ini lengkuasnya. Terus airnya juga jangan dibuang, bisa untuk masak ungkepan tempe atau juga tahu teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi peras dulu airnya supaya digoreng itu nggak membawa air, jadi cepat matangnya. Nah ini sudah selesai teman-teman, ini udah siap untuk disimpan di freezer, semua bumbunya juga. Nah ini nanti mau digoreng, ini saya goreng secukupnya aja. Nah ini apinya pakai api sedang aja ya teman-teman, soalnya cepat gosong ya kalau misalkan dimasak pakai api besar. Nah kurang lebih seperti ini udah wangi banget teman-teman, mantep banget, udah gak sabar pengen makan. Nah selanjutnya kita goreng bumbu rempahnya tadi ya, ini bumbu lengkuasnya. Nah ini gorengnya juga sama pakai api sedang sambil diaduk-aduk ya, supaya enggak cepet gosong. Nah kurang lebih seperti inilah ya teman-teman. Tuh ini udah wangi banget, kalau udah matang kita tinggal angkat semuanya. Udah selesai teman-teman, nih langsung kita taburin ya di atas ayamnya tadi yang sudah digoreng. Nih ini cocok banget dimakan sama nasi hangat, tambahin sambal ya biar mantep teman-teman. Ini sudah selesai ya untuk menu masakan yang pertama, yaitu ayam goreng lengkuas. Silahkan dicoba di rumah. Nah selanjutnya kita bikin lagi ayam goreng. Nih kita bikin ayam goreng bawang putih ketumbar ya teman-teman. Jadi ini tadi saya udah siapin ayamnya, udah dicuci bersih ya, potong-potong juga, digerat-gerat. Terus juga ini bumbunya pakai garam, terus juga ketumbar, bawang putih, kunyit ya,
Pokoknya silahkan disesuaikan aja ya untuk bumbunya. Nah kita ini haluskan ya teman-teman, haluskan sampai agak halus sedikit ya. Nah lalu kita campurkan semua bumbunya ke ayamnya, diaduk-aduk ya sampai tercampur rata. Terus juga ini bagian belahan yang udah gerat-geratnya juga, jangan lupa dipakein apa namanya bumbu ya, supaya tercampur rata gitu teman-teman, menyerap sampai ke dalam. Nah ini kita sisihkan dulu. Nah teman-teman, ini tadi sudah didiamkan ya kurang lebih 30 menit. Nah ini kita goreng. Jadi kenapa didiamkan dulu, supaya bumbunya itu menyerap ya sampai ke ayam ya teman-teman. Nah ini goreng. Nah pokoknya itu paling gampang ya teman-teman. Kalau misalkan lagi repot terus juga pengen makan ayam, tinggal tambahin pakai bumbu ini aja, bawang putih, ketumbar. Dijamin ini enak banget teman-teman. Terus ini makannya sama nasi hangat seperti biasa, dan juga sambal ya. Sambalnya bisa sambal tomat, sambal bawang, sambal terasi, pokoknya disesuaikan aja ya dengan selera teman-teman di rumah. Nah ini sudah selesai teman-teman. Ini gampang banget, mudah banget cara bikinnya. Silahkan dicoba juga di rumah ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Resep selanjutnya di sini saya mau bikin ayam kecap ya teman-teman. Ini ayam kecap pakai bumbu iris. Jadi bumbunya di sini saya pakai bawang putih, pakai 7 siung atau secukupnya aja sesuai selera teman-teman, dan juga jahe diiris tipis ya, kurang lebih 3 cm. Lalu bawang bombay saya pakai 1 buah, ini diiris-iris juga. Ini pakai bawang bombay itu jadi enak banget ya teman-teman. Ayam kecapnya kalau nggak ada boleh pakai bawang merah. Lalu tambahkan juga cabai keriting. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambahkan pakai cabai rawit ya, sesuai selera. Dan daun bawang ini diiris-iris tipis seperti ini ya teman-teman. Lalu tambahkan juga serai, ini serainya digeprek, dan daun salam. Nah selanjutnya kita tumis aja ya semua bumbunya kecuali daun bawang, cabai keriting. Nah untuk bawang bombaynya di sini saya tumis setengahnya aja ya teman-teman. Dan nanti kita masukkan di terakhir ya kalau misalkan ayamnya udah mau mateng. Pokoknya ini kita tumis-tumis aja sampai bumbunya itu wangi, terus juga sampai matang ya. Dan kemudian kita masukkan ayamnya. Nah ini ayamnya tadi saya pakai kurang lebih 800 gram. Ini udah dipotong-potong, udah dicuci bersih ya. Nah lalu kita masak, pokoknya sampai berubah warna aja dulu masaknya. Kemudian kalau sudah berubah warna kita masukkan semua bumbu ya, ada penyedap, merica, gula, garam, kecap manis. Nah untuk kecap manisnya teman-teman bisa pakai sesuai selera. Kalau teman-teman suka yang manis boleh tambahkan lagi kecap manisnya ya. Misalkan pengen yang hitam pekat boleh ya tambahkan lagi kecapnya. Nah ini lalu kita masak ya teman-teman. Nah biar cepat empuk, biar cepat menyerap si bumbunya, kita tutup dulu sebentar. Nah ini teman-teman, ini udah menyusut ya, udah matang juga. Nah ini kita masukkan bumbu yang lain yaitu daun bawang, cabai keritingnya, terus juga bawang bombaynya. Ini kita masak dulu sebentar ya. Ini mantap banget teman-teman. Tuh ini sudah selesai, sudah jadi, tinggal disajikan. Cocok banget dimakan di waktu buka puasa. Pokoknya silakan dicoba ya teman-teman. Ini resepnya simple dan enak banget. Nah selanjutnya kita masak ayam bakar kecap. Bumbunya di sini saya pakai bawang putih ya, kurang lebih 10 siung. Terus juga ada kemiri ya, ini kita potong-potong dulu, nanti mau dihaluskan supaya mudah ya dihaluskannya. Ada jahe dan juga bawang bombay. Nah kalau teman-teman nggak punya bawang bombay boleh pakai bawang merah ya. Nah selanjutnya kita masukkan ke wadah, lalu ini kita haluskan. Nah sebelumnya kita tambahkan dulu kunyit bubuk ya, pakai kurang lebih 1 sendok teh. Terus juga ketumbarnya 2 sendok teh. Lalu kita tambahkan air atau minyak goreng boleh ya, lalu kita haluskan. Nah kurang lebih seperti ini. Lalu kita tumis teman-teman. Nah pakai secukupnya minyak goreng aja. Dan jangan lupa ini diaduk-aduk dulu sampai supaya matang ya. Maksudnya dimasak dulu supaya matang. Tambahkan lengkuas, daun salam.
Nah, pokoknya sampai tanak aja dulu ya masaknya. Dan masukin bumbu-bumbu yang lain, ada garam, gula pasir, dan kecap manis tentunya. Dan sedikit air asam jawa ya. Nah, ini kita masak dulu teman-teman sebentar. Kalau misalkan dirasa rasanya udah pas, ya kita langsung masukin ayamnya. Nah, ini ayamnya udah dipotong-potong, udah dicuci bersih ya. Tapi saya nggak marinasi pakai apa-apa, jadi cukup dicuci bersih aja lalu dimasak. Nah, ini pokoknya masak sampai matang ya, supaya nanti pas dibakarnya itu nggak terlalu lama teman-teman. Lalu kita tambahkan air ya sedikit aja, kurang lebih 200 ml ya, jangan terlalu banyak-banyak. Soalnya ayam ini juga mengandung banyak air ya teman-teman. Nah, kita masak aja sampai airnya agak menyusut, bumbunya benar-benar menyerap ke ayamnya. Dan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini sudah matang ya, ini udah siap untuk dibakar. Nah, sekarang kita langsung aja bakar. Nah, dibakarnya boleh dibakar pakai teflon ya teman-teman, atau dipanggang pakai arang, silakan aja sesuai dengan apa yang teman-teman punya di rumah. Nah, ini kita bakar, dan untuk atasnya jangan lupa olesin dengan sisa bumbunya tadi ya teman-teman. Nah, ini tadi saya campurkan, tambahkan lagi maksudnya kecap manis ya, kurang lebih 2 sendok makan supaya lebih manis lagi rasanya. Karena di sini saya bikinnya ayam kecap manis ya, ayam bakar kecap gitu. Nah, ini jangan lupa untuk dibalik ya bagian bawahnya supaya tidak gosong. Dan untuk atasnya juga ini kita olesin lagi pakai sisa bumbu ayam tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ngebakarnya sih nggak usah terlalu lama ya, soalnya ini kan ayamnya udah mateng gitu. Nah, jadi ini tinggal ngematengin aja teman-teman. Nah, jangan lupa balik lagi. Oh, ini udah wangi banget ya teman-teman. Ini cocok banget dimakan di saat pas buka puasa nanti teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah matang ya. Sudah siap untuk disajikan teman-teman. Nah, biasanya untuk makan ayam bakar ini kalau di rumah saya suka pakai sambal ijo ya, sambal ijo atau sambal bawang gitu, terus taburin sama kecap manis di atasnya. Ini mantep banget teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, silahkan dicoba di rumah. Semoga cara membuat ayam bakar kecap ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selanjutnya kita bikin ayam goreng crispy. Nah, ini saya pakai ayam yang bagian paha atas, paha bawah, dan juga sayap. Nah, ini udah dipotong, dicuci bersih ya teman-teman. Terus juga udah dibelah ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan bumbunya pakai garam, kemudian penyedap ayam, merica bubuk, dan bawang putih. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman, bumbu dan ayamnya. Kalau misalkan sudah tercampur rata, baru kita diamkan kurang lebih 2-3 jam. Boleh juga minimal 30 menit ya. Lalu simpan di lemari es. Nah, selanjutnya kita bikin adonan tepung kering. Di sini saya pakai terigu protein sedang, garam, penyedap ayam, merica. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata kita masukkan baking powder. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah selesai. Kita sisihkan 3 sendok makan tepung kering untuk adonan basahnya. Nah, ini kita tambahkan air es kurang lebih 600 ml ya. Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman. Tambahkan juga telur. Kalaupun nggak ditambahkan telur juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya mari kita tepungi ayamnya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama kita masukin ayam di tepung kering ya. Jadi jangan ke tepung basah dulu, ke tepung kering dulu. Pokoknya aduk-aduk. Aduk-aduknya jangan sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Kalau misalkan kulitnya pengen keriting. Pokoknya aduk-aduk aja sampai semuanya terbaluri tepung terigu. Kalau misalkan sudah, baru kita celupin ya ke tepung basahnya. Kalau teman-teman punya penyaringan, masukin ke penyaringan aja teman-teman. Tapi ini saya kebetulan nggak ada, jadi langsung aja dimasukin ke tepung basahnya. Lalu ini kita angkat ya.
Lalu kita masukkan lagi ya ini ke adonan tepung kering ya teman-teman. Pokoknya ini jangan bawa banyak air ya, takutnya nanti malah ngegumpal di tepung terigunya. Nah, ini caranya sama dengan yang pertama, yaitu diaduk-aduk dan jangan ditekan-tekan ya teman-teman. Nah, di sini saya pakai 2 kali pencelupan ke tepung basah dan 3 kali pencelupan ke tepung kering. Jadi hasil kulitnya itu nggak terlalu tebal dan ya juga nggak terlalu tipis. Kalau teman-teman pengen kulitnya itu lebih tebal ya, boleh pakai 3 kali pencelupan ke tepung basah dan 4 kali pencelupan ke tepung kering. Lalu ini kita goreng ya, gorengnya di minyak yang sudah panas. Minyaknya diusahakan agak banyak ya teman-teman. Gorengnya pakai api sedang aja supaya matangnya merata gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ayamnya sudah matang, jadi ini sudah siap untuk diangkat, siap untuk disajikan. Nah, meskipun ini kelihatannya tuh agak tebal ya kulitnya, tapi itu crispy banget teman-teman. Pokoknya silakan dicoba di rumah ya. Ini enak banget, cara bikinnya tuh mudah sekali. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita lanjut ke resep yang terakhir. Di sini saya mau bikin ayam wokut teman-teman, atau ayam rica-rica ya. Nah, di sini bumbunya saya pakai cabai merah, bawang bombay, cabai rawit, bawang putih, jahe, kemiri ya. Lalu ini ada serai ya, lengkuas, daun salam, ketumbar biji, merica, kunyit. Dan ini ada garam, gula pasir, dan penyedap ayam, daun bawang, dan ini yang bikin wanginya itu kemangi teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja haluskan bumbu halusnya, yaitu bawang bombay, jahe, kemiri, bawang putih, cabai, kunyit, ketumbar, dan merica. Pokoknya kita masuk aja semuanya, tambahkan sedikit air, boleh pakai minyak ya, minyak goreng. Ini kita haluskan dulu, lalu masukkan cabenya, ini cabai keritingnya. Nah, ini sudah halus ya teman-teman, kita langsung aja masak. Untuk minyaknya pakai secukupnya aja ya. Nah, ini kita tumis sampai benar-benar tanak banget ya teman-teman. Supaya nanti ayamnya itu nggak bau langu ya, jadi enak gitu rasanya. Masukkan juga serai, daun salam, dan juga lengkuasnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini bumbunya sudah tanak, lalu kita masukkan aja ini ayamnya. Nah, kalau teman-teman pengen ayamnya direbus dulu silakan ya. Nah, kalau saya ini bikin praktis aja, jadi langsung aja dimasak gitu teman-teman. Nah, ini kita masak sampai berubah warna. Kemudian kita masukkan garam, gula pasir, dan penyedap ayam. Lalu tambahkan sedikit air, kurang lebih 300 mililiter atau secukupnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kita masak dulu teman-teman. Tuh, ini udah kerasa banget wanginya. Kalau misalkan pengen cepat empuk ya, bumbunya menyerap, kita tutup dulu ini wajannya. Nah, ini airnya juga udah agak menyusut ya teman-teman. Jangan lupa kita terakhir tambahkan daun bawang. Ini penambah rasa sedap ya teman-teman. Dan yang terakhirnya kita tambahkan daun kemangi. Ini saya sengaja banyakin daun kemanginya supaya lebih enak dan mantep ya teman-teman. Ini ayam rica-ricanya. Ini mantep banget. Pokoknya untuk teman-teman semua di rumah silakan dicoba ya untuk semua resep masakan ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman, sudah siap untuk disajikan. Semoga semua resep masakan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jadi inspirasi buat menu makanan sehari-hari dan inspirasi buat menu buka puasa dan sahur. Buat semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk yang menjalankannya, semoga diberikan kesehatan ya dan keberkahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.